Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Kekalahan memilukan timnas Indonesia U23 dari Qatar dalam laga pembuka Piala Asia U23 2024 menimbulkan dilema yang pelik bagi pelatih Shin Tae-yong. Masalahnya bukan hanya pada absennya Ramadan Sananta yang mendapat kartu merah, tetapi juga pada kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Ivar Jenner yang terkena hukuman kartu kuning. Dalam menghadapi Australia, satu pertanyaan besar muncul, siapakah yang bisa menggantikan peran Ramadan Sananta? Pada laga melawan Qatar, Ramadan Sananta sendiri hanya bermain sebagai pemain pengganti, membuat kehilangannya terasa lebih sedikit bila dibandingkan dengan Ivar Jenner. Jenner, yang berperan sebagai gelandang nomor 6, menjadi pengatur permainan yang vital bagi timnas Indonesia U23. Penggantinya, Hoki Caraka, merupakan opsi yang masuk akal, tetapi tidaklah mudah. Witan Sulaiman, pilihan utama di lini depan, bisa saja digeser ke posisi gelandang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jenner. Namun, hal itu akan membuka peluang bagi Hoki Caraka untuk mendapatkan tempat di starting line-up sebagai penyerang. Hoki, yang aslinya merupakan penyerang, memiliki pengalaman bermain di posisi tersebut, membuatnya menjadi kandidat yang menarik bagi Shin Tae-yong. Hoki, sebagai ujung tombak PSS Sleman di musim Liga Indonesia 2023/2024, telah menunjukkan kontribusi yang berharga dalam permainan timnya. Dalam total 27 pertandingan, dia memulai dalam 22 pertandingan dan bermain rata-rata 79 menit per pertandingan. Meskipun kontribusi golnya terbilang sedikit dengan hanya mencetak 4 gol, Hoki menunjukkan ketajamannya dengan rata-rata 2.0 percobaan tembakan per pertandingan, dengan 0.6 diantaranya mengarah tepat sasaran. Tingkat konversi golnya sebesar 7%, menegaskan kemampuannya dalam menciptakan ancaman di kotak penalti lawan. Selain itu, dia juga berkontribusi dalam pembuatan gol dengan mencatat 2 assist dan rata-rata 0.6 umpan kunci per pertandingan. Dalam hal pertahanan, Hoki juga terlibat dengan rata-rata 1.1 intercept dan 2.4 bola yang direbut setiap pertandingan, meskipun terdapat beberapa kesalahan yang mengarah pada peluang lawan. Di samping itu, dia menunjukkan kemampuan dribbling yang kuat dengan 1.7 dribble sukses per pertandingan, meskipun tingkat kemenangannya dalam duel kurang optimal, hanya mencapai 30%. Dengan demikian, meskipun ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti tingkat kemenangan duel dan akurasi umpan silangnya, kontribusi Hoki sebagai striker tetap menjadi aset penting bagi PSS Sleman di lapangan. Tantangan terbesar bagi timnas Indonesia U23 adalah menemukan pengganti yang sepadan untuk Jenner di lini tengah. Dalam stok gelandang yang tersedia, hanya Ihsanul Zikrak yang memiliki kemampuan bertahan yang cukup untuk menggantikan peran Jenner. Namun, Ihsan sendiri lebih sering beroperasi sebagai gelandang serang, bukan gelandang bertahan. Masalahnya semakin rumit ketika melihat bahwa Raihan Hanan, gelandang serang lainnya, tidak cocok untuk diplot sebagai pengganti Jenner karena posisi dan peran yang berbeda. Sementara itu, opsi mendorong seorang bek tengah seperti Komang Teguh atau Justin Hubner untuk bermain sebagai gelandang bertahan juga tidaklah ideal, mengingat keterbatasan pengalaman mereka di posisi tersebut. Dalam menghadapi Australia, Shin Tae-yong harus memilih dengan bijak. Kehadiran Hoki Caraka sebagai pengganti Ramadan Sananta mungkin bisa menjadi solusi, tetapi tantangan sebenarnya ada di lini tengah. Apakah timnas Indonesia U23 sanggup menemukan solusi untuk mengatasi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ivar Jenner? Itu menjadi pertanyaan besar yang akan dijawab pada pertandingan berikutnya. Dengan segala keputusan yang harus diambil, satu hal yang pasti adalah bahwa timnas Indonesia U23 harus siap menghadapi Australia dengan mental yang kuat dan semangat yang tak kenal menyerah. Kemenangan adalah satu-satunya pilihan bagi mereka jika ingin tetap bersaing di Piala Asia U23 2024. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan beri komentar dan sarannya. Terima kasih.